Imam besar Al-Ghazali pernah mengisahkan salah satu mimpinya. Dalam mimpinya tersebut, Imam Ghazali menceritakan amalan-amalan soleh yang pernah dilakukan semasa hidup sebagai bekal menghadap Allah. Kisah tersebut diceritakan ulang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Naswa'iul Ibad. Saat itu di dalam mimpinya, Imam Ghazali mendapat pertanyaan tentang apa yang dilakukannya hingga bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai pada Allah. Lalu Imam Ghazali ditanya soal bekal apa yang dipersiapkan olehnya sebelum menghadap Allah. Amal apakah gerangan yang membawamu menghadap sampai ke hadiratku? Imam Ghazali lantas menyebutkan seluruh amal kebaikan yang pernah diperbuatnya selama di dunia. Namun, dikisahkan ternyata Allah tidak menerima seluruh amalan yang disebutkan oleh Imam Ghazali tersebut. Tidak sampai di situ, Imam Ghazali akhirnya menyebutkan satu amal sederhana yang pernah dilakukannya. Amalan sederhana yang dilakukan Imam Ghazali ternyata adalah menolong seekor lalat. Ternyata amalan inilah yang diterima oleh Allah di antara banyaknya amal soleh yang sudah dipersiapkan Imam Ghazali semasa hidupnya. Ustadz Ghaffur Al-Latif dalam buku Hujatul Islam Al-Ghazali mengisahkan, Imam Ghazali saat itu tengah larut dalam aktivitasnya menulis sebuah kitab. Tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di ujung pena yang digunakannya untuk menulis. Imam Ghazali seketika menghentikan kegiatannya. Ia menunggu dan membiarkan lalat tersebut hingga benar-benar puas meminum dan menyerap isi tinta miliknya. Lalat usil ini haus dan tinta di depan mata menjadi sasaran minumnya. Al-Ghazali pun merasa kasihan lantas berhenti menulis untuk memberi kesempatan si lalat melepas dahaga dari tintanya. Demikian penjelasan buku Hujatul Islam di Al-Ghazali tersebut. Setelah Imam Ghazali menerangkan kisah tersebut, Allah berfirman, "Masuklah kalian semua ke dalam surga bersama hambaku yang memiliki sifat belas kasih." Kisah di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk menyayangi hewan. Bahkan menempatkan mereka yang menyayangi hewan pada posisi yang mulia di sisi Allah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Di samping itu, semoga kisah ini dapat memotivasi kita semua dalam mempersiapkan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Sebab kita tidak pernah tahu amalan mana yang justru menjadi pengantar kita sampai di surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.